akan coba uh, membahas tentang algoritma clusterization. Uh, jadi ini saya menggunakan Google Colab pada notebook ini. Jadi kita akan terapkan sebuah klasterisasi ya, algoritma klasterisasi dari data penjualan. Nah, data ini sendiri itu saya dapatkan dari Kaggle. Jadi ini ada namanya dataset customer personality analysis, dan kolomnya ini lumayan banyak, ada ID, year birth, education, marital status dan lain-lain. Termasuk pembelian. Di sini ada untuk produk anggur, buah, daging dan lain-lain. Nah, data ini sudah saya eh, download ke Google Drive saya. Karena kalau langsung saya upload ke sini, begitu sesinya berakhir datanya hilang lagi ya. Jadi supaya nggak hilang, saya download ke Google Drive saya, dan kita akan coba terapkan tiga algoritma klasterisasi, yaitu K-means, aglomeratif, dan DB-scan. Nah, nanti dari hasilnya itu kita akan lihat mana yang memiliki performa paling baik untuk use case ini ya. Nah, jadi di tahapan awal ini kita akan mulai dengan data loading terlebih dahulu. Tadi yang seperti saya bilang, saya udah upload ke Google Drive saya. Ini di Collab Notebook. Ini filenya sudah saya download dari Kaggle yang marketingcampaign.csv ini. Kemudian saya menggunakan apa namanya library dari Google Colab sendiri. Jadi ada import drive di sini. Saya mounting ke Google Drive saya, kemudian eh, saya ambil file marketingcampaign.csv. Nah, ini untuk memastikan apakah filenya sudah dimuat atau belum. Ini saya ambil 5 data teratas menggunakan .head. Kemudian saya untuk lihat jenis kolomnya itu saya pakai int.info. Kalau dilihat di sini begini tampilan apa namanya 5 data teratas. Kalau dilihat di sini kita ada beberapa data yang sifatnya numerikal dan kategorikal ya. Kalau dilihat di sini ada yang kategorikal, di sini contohnya adalah education dan marital status. Nah, seperti ini. Kalau dari hasil .info tadi, kita lihat ini jumlah yang integer itu ada 25, float itu ada satu yang income ini. Kemudian, nah ini ada yang objek nih, ini nanti butuh kita convert karena algoritma machine learning biasanya nggak terlalu baik di ini ya, di data kategorikal ya. Jadi ini ada education, marital status, sama kalau tidak salah tadi ya DT customer. Ini kalau kita lihat di atas bentuknya sebenarnya ini ya, tanggal ya. Jadi nanti di Python bisa kita convert jadi date time aja supaya bisa kita proses lebih lanjut. eh ini detail-detailnya sudah saya tuliskan di sini. Kemudian kita mulai eksplorasi datanya ya. Jadi saya menggunakan pendekatan statistik deskriptif di sini. Kemudian nanti juga akan saya terapkan analisis data untuk nilai-nilai yang hilang ya. Kemudian kita akan coba lihat eh, apa namanya nilai unik dari tiap kolom, terutama yang kategorikal tadi. Kemudian baru kita analisis yang tadi yang DT customer. Nah, ini hasilnya kalau kita lihat contoh ya yang udah kelihatan ada kejanggalan di sini di yearbird itu. Kalau dilihat nilai paling bawahnya itu ada 1893 gitu. Jadi kalau dibuka di tahun sekarang, ini kan data lama memang ya. 1893 berarti umurnya udah sekitar 130 tahunan ya. Jadi ini sudah nggak relevan lagi untuk data kita. Jadi ini kemungkinan nanti akan kita exclude ya. Ini juga nih tahun 19, ini rata-rata di tahun 1968 nih, gara-gara ada ini nih. Yang paling tinggi itu kelahiran tahun 1996, dan ini masih cukup relevan lah ya. Oke, ini hasil datanya. Kemudian kita akan coba bersihkan data ya. Tadi yang seperti saya bilang, kita akan coba bersihkan data. Dan dari data-data tadi,
Kalau dilihat di sini contoh unique values-nya nih ada graduation, PhD, master, second cycle, basic. Oh, ini lumayan banyak. Tapi ini nanti bisa kita kelompokkan lagi ya. Mungkin kita bagi jadi tiga. Yang postgraduate, graduate ya. Jadi ini nanti kita kelompokkan. Kemudian marital status ini juga lumayan banyak. Jadi ada married, together, single, divorce, widow, alone, absurd, ada yang ngisi YOLO juga. Untuk yang seperti ini nanti kita gabung aja jadi other ya. Jadi biar nggak terlalu kompleks. Jadi ini kita bersihkan datanya. Eh, untuk nilai yang hilang itu ada di sini nih. Ini untuk nilai-nilai yang hilang kalau kita lihat kolomnya aman semua kecuali income. Nah, income ini ada 24 baris, sekitar 1%. Ini nanti ya paling kita ambil nilai tengahnya aja ya dari ring dari yang terendah sampai yang tertinggi. Terus kita masukkan ke 24 baris ini gitu. Ya opsi lainnya adalah menghapus, harusnya menghapus juga oke karena datanya nggak terlalu besar ya. Tapi ini kita isi pakai nilai tengah aja. Nah, ini kodenya untuk membersihkan data tadi. Uh, ini untuk mengisi median tadi, saya isi pakai nilai tengah. Kemudian kita akan coba juga deteksi apakah ada outlier atau anomali pada data tadi. Ini saya menggunakan box plot karena dari box plot itu nanti dengan mudah kelihatan nih mana ada outlier atau enggak. Nah, salah satu cara untuk ngatasin outlier ini, metode yang saya cukup familiar itu pakai IQR. IQR itu interquantile range. Jadi ini datanya saya batasin di paling atas di 95 ini ya, persentil ke 95 ya. Terus kita akan handle nanti apa namanya outliernya menggunakan metode yang sudah dibuat di sini. Kemudian kita juga butuh tadi yang seperti saya jelaskan di atas yang tabel apa kolom DT customer tadi yang objek tadi kita ubah ke date time. Uh, Terus juga kita bikin kolom ya. Ada namanya customer seniority. Ini ngambil apa namanya max date dari kolom tadi. Kemudian uh, dikurangi dengan DF marketing ini nih, yang DT customer ini. Jadi dari yang tertinggi dikurangin yang ini terus diambil harinya gitu. Kemudian kita mapping tadi. eh, Tadi kan ada banyak yang ada yang widow, alone, absurd, YOLO. Nah ini kita kelompokkan jadi satu jadi others. Jadi nanti tinggal single, together, married, divorce, widow sama other karena ini agak-agak nggak jelas nih. Kemudian jadi kolom-kolom tadi sudah digabung dan ini hasilnya ya visualisasinya. Nah, kalau dari box plot itu kelihatan nih, yang ini nih yang outlier nih. Nah, ini outlier. Ini sudah kita apa namanya? Sudah kita terapkan fixnya tadi pakai metode detect and treat outlier ini dan hasilnya dari histogramnya sebarannya udah cukup baik ya. Kecuali ini ada masih sedikit nih. Di sini kosong, di sini ada yang spendingnya lumayan tinggi. Kemudian ini pembelian total untuk anggur, eh, buah dan lain-lain ya. Sudah kita terapkan juga ininya. Jadi kita ambil yang sebelah sininya aja. Nah, setelah itu eh, kita akan coba lakukan fitur engineering ya. Jadi kita akan bikin fitur-fitur baru yang akan kita gunakan untuk algoritma klasterisasi kita. Jadi kita bikin lagi spending power, product segment, sama seniority segment. Nah, jadi dan juga ada kolom untuk education sama marital status tadi ya. Yang marital status tadi sudah, yang education tadi belum, jadi saya tambahkan di sini. Jadi ini spending power feature. Ini. Kemudian ini untuk product segment. Jadi ini spending thresholdnya di kuantil 0,3 sama 0,7. Kemudian ada seniority segmennya sama dengan yang di atas. Kita ambil mana yang apa namanya. Intinya seniority ini untuk lihat pelanggan mana yang eh, dia pelanggan baru, ada pelanggan lama, ada pelanggan yang loyal gitu ya, yang udah sering di ini.
Jadi ini kita kita bikin fitur baru dari situ. Karena kalau nggak kita buat seperti ini nanti ringnya jadi terlalu ini ya, terlalu luas. Jadi ini kita kelompokkan dulu, termasuk dengan yang tadi education tadi kita bagi jadi graduate, postgraduate, sama undergraduate seperti ini. Ini kita kelompokkan seperti ini. Setelah itu ini hasil ininya ya, setelah kolom-kolom tadi ditambahkan. Nah, kalau dilihat di sini sudah ada customer seniority, ada product segment. Tadi kan ngitung ngitung harinya ya. Nah, ini nanti kita kelompokkan jadi loyal customer, new customer, ada regular customer. Ya, kalau dilihat yang new customer jumlah harinya lebih sedikit ya. Yang loyal customer tuh lebih lebih lama gitu, nilainya lebih besar. Di sini ada spending power dengan apa namanya menambahkan kemampuan pembeliannya tadi untuk macam-macam produk tadi. Jadi di sini ada biggest buyer, non buyer, sama frequent buyer. Kalau dilihat yang non buyer kan dia dikit banget nih belinya nih. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi ya mengulangi langkah di atas untuk statistik deskriptifnya, tapi kali ini untuk fitur-fitur yang baru kita buat tadi. Di sini kita visualisasikan menggunakan library Matplotlib sama Seaborn. Kita langsung aja di ininya. Ini kelihatan nih. Kalau kita lihat pakai box plot, jadi hubungan antara seniority segment dengan income eh, antara new customer, regular customer, sama loyal customer itu masih imbang lah ya kalau dilihat dari box plot ini gitu. Kemudian untuk produk segmen berdasarkan tingkat pendidikan juga eh, lumayan, tapi kita lihat di sini di bagian biggest buyer itu nggak ada yang undergraduate sama sekali. Jadi yang pembeli-pembeli yang banyak itu cenderung segmentasinya dari orang-orang yang tingkat pendidikannya itu graduate dan postgraduate. Undergraduate itu bukan biggest buyer, tapi di frequent buyer dia masih ada walaupun secara jumlah dia kecil sekali ya. Jadi kayaknya kalau dari data ini kita lihat yang rata-rata customer kita itu tingkat pendidikannya itu di graduate dan postgraduate. Kemudian uh, setelah itu kita buat correlation matrixnya, kemudian analisis distribusi customernya dari masing-masing segmen tadi. Nah, ini kalau kita lihat di sini, nah di sini ada ini correlation matrixnya ya untuk spending power, customer seniority, sama income. Kalau dilihat dari hasilnya, spending power dengan seniority ini masih ada positif ini ya, masih ada positif correlation, tapi yang paling tinggi itu spending power itu hubungannya dengan income, nggak spending dengan customer seniority hubungannya ada tapi lemah. Kalau yang income ini tinggi, termasuk juga yang customer seniority dengan nah ini yang tadi yang spending power tadi ya, jadi nggak terlalu kuat. Nah, tapi di sini kita lihat ada hubungan negatif nih antara customer seniority dengan income. Jadi lamanya customer belanja di tempat kita itu nggak apa ya, nggak nggak ada korelasinya yang positif dengan income gitu. Jadi income ini korelasi positifnya cuma dengan spending power. Dengan customer seniority malah negatif. Berikut distribusi pelanggannya berdasarkan segmen produk. Jadi frequent buyer, non buyer, sama biggest buyer rata-rata bisa dibilang sedikit sedikit imbang lah ya. Ini walaupun agak lebih tinggi tapi nggak terlalu jauh. Ini berdasarkan senioritas masih imbang juga. Kemudian ini tingkat pendidikan terhadap spending power tadi di atas sudah sempat kita lihat ya. Kalau yang undergraduate ini spending powernya nggak terlalu bagus. Kemudian ini kalau status pernikahan malah kita lihat nggak ada, kayaknya nggak ada hubungannya ya, karena rata-rata imbang gitu. Nah, ini lanjut lagi untuk visualisasi datanya. Nah, ini ngomong-ngomong tadi kan kita udah nentukan senioritas segala macam, tapi belum ada kolom umur. Ada kan tadi kolom tanggal lahir ya. Jadi ini saya buat kolom baru untuk umur. Ini kok 2023? Ini harusnya 2025.
ini eh, ada kolom umur, kemudian visualisasi hubungannya antara fitur baru tadi dan variabel-variabel lain. Nah, ini visualisasi lanjutan. Ini terhadap pendapatan, ini senioritas, ini pengaruh senioritas terhadap usia, ini yang terhadap usia tadi ya. Nah, ini cenderung masih imbang semua. Nah, ini data-data ini nanti mungkin bisa jadi insight kali ya untuk tim eh, bisnis gitu. Nah, ini hubungan antara variabel pengeluaran yang warna ini nih kalau tidak salah biggest buyer ya. Ini biggest buyer. Jadi ini untuk pembelian anggur dan ini pembelian masing-masing produk segmen ya. Jadi ini untuk anggur, ini untuk buah, ini untuk ikan, ini untuk produk manisan, sama yang ini untuk emas. Nah, yang untuk emas ini ternyata yang frequent buyer lumayan tinggi juga ya ke atas nih. Oke. Nah, setelah visualisasi data tadi, untuk tahapan feature engineering, eh, kita akan terapkan data scaling sama ini ya, one hot encoder. Karena tadi kan kita punya tiga ya, yang kolom kategorikal dan kolom-kolom tadi itu butuh kita encoding. Dan karena nilai-nilainya tadi sudah kita gabungkan ya, harusnya kolomnya nggak terlalu banyak. Jadi menggunakan one hot encoder itu lebih baik. Kalau kalau terlalu banyak nanti jumlah kolom kita jadi bengkak ya. Tapi berhubung ini masih masuk apa namanya kategori jumlah yang normal, jadi one hot encoder aja udah cukup. Jadi ini yang kolom-kolom numerik. Nah, ini kolom-kolom yang akan kita terapkan encoding. Yang numerik nanti kita scaling, yang ini butuh kita encoding. Jadi tadi ada education, marital status, termasuk fitur yang baru kita buat tadi. Seperti ini kita terapkan one hot encoder. Dan yang numerik kita terapkan scaling. Hasilnya, ini kalau dilihat seperti ini. Nah, ini yang hasil dari encoder tadi ya. Jadi yang other, oh ini ternyata single, ini together berapa, video berapa, dan ini yang tadi yang segmentasi berdasarkan dia apakah dia biggest buyer, frequent buyer atau non buyer. Ini nanti kelihatan dari ininya ya. 100 nya seperti ini. Terus apakah dia juga loyal berdasarkan senioritas juga ada di sini. Jadi ini yang nanti akan kita pakai untuk algoritma klasterisasi nantinya. Nah, sebelum dimulai terapkan algoritmanya kita butuh ini dulu ya. Kita butuh nge-split datanya dulu. Jadi datanya tadi kan ada sekitar 2240 baris. Ini nanti kita akan pecah jadi data training dan data tes dengan rasio 80% data training dan 20% data tes. Ini tes size 0,2. Nah, seperti yang saya bahas di awal, untuk model training itu kita akan pakai 3 jenis. Ada K-means, agglomeratif, sama DB-scan. Nah, untuk ini, tadi udah saya jalankan ya. Di awal saya pakai 8 cluster sebenarnya. Pakai 8 cluster, kemudian saya terapkan 3 algoritma ini. Setelah itu, saya cek ini ya hasilnya ya menggunakan silhouette score sama indeks Davis Baldwin. Tapi untuk mencari karena ngetes satu-satu lumayan lama, jadi saya di bawah ini saya terapkan pakai metode elbow. Jadi pakai metode elbow didapatlah grafik seperti ini. Nah, kalau dilihat di sini dia mulai berubah secara tiba-tiba landai. Nah, ini di sini ya. Jadi saya pakai apa namanya nilai 3 klaster, makanya ini yang saya pasang di atas nih, 3 klaster di sini. Kecuali yang di Biscan ini kita butuh ngeset nilai IPS sama ininya ya, min samplesnya ya, dan ini butuh dicoba-coba. Ini hasilnya begitu saya jalankan, eh, begitu saya jalankan, ini hasilnya ya. Yang di Biscan ini masih bermasalah, jadi kita butuh optimasi lanjutan ya untuk parameternya. Nanti di bawah saya ini lagi. Eh,
metode evaluasi lagi. Evaluasi yang kita gunakan itu pakai silhouette score sama Davis Baldwin. Nah, ini cara bacanya nanti gimana? Yang silhouette score ini untuk ngukur seberapa baik klasternya nanti yang hasilnya tadi. Nilai yang lebih tinggi itu nilai yang lebih baik. Jadi kok ini score. Jadi skor yang apa namanya mendekati mendekati 0 itu klasternya berarti saling numpuk gitu, overlapping. Jadi lebih tinggi itu lebih baik. Nah, beda dengan Davis Baldwin Index, ini dia nilainya lebih kecil malah lebih baik. Jadi kalau dilihat di sini hasilnya antara K-min sama aglomeratif, di sini ini 0,19 ya. Terus yang ini untuk data trend, ini untuk data test, ini 0,17, di sini 0,14 sama 0,13. Jadi kalau dilihat dari sini performanya masih jauh lebih baik yang K-means. Walaupun hasilnya sebenarnya nggak bagus-bagus banget ya. Harusnya kalau saya nggak salah ingat seharusnya sekitar 0,5 ya kalau yang bagus ya. Tapi ini kalau dibandingkan dengan dua lainnya ini yang lebih lebih baik. Termasuk juga indeks Davis Baldwin-nya yang K-means itu lebih kecil dibandingkan yang aglomeratif. Di bawah saya juga tetap optimasi. Ini saya kasih parameter-parameter baru untuk yang di Biscan. Tapi dari hasil silhouette score sama Davis Baldwin Index-nya tetap lebih baik yang K-means. Jadi karena tetap lebih baik yang K-means, saya terapkan algoritma K-means. Oh, ini tadi masih 8 ya, saya belum sempat rubah. Ini saya pakai 3 nih harusnya. Saya ini dulu. Jadi K-means yang paling baik. Jadi kita akan terapkan ini apa namanya algoritma K-means untuk data-data kita. Jadi di sini terlihat ini hasil klasterisasinya untuk 3 klaster. Nah, ini berikut sebarannya menggunakan algoritma K-means seperti ini. Jadi ini terlihat ya kalau income distribution berdasarkan klasternya itu klaster 0 itu yang income-nya tinggi, yang klaster 1 itu yang menengah, terus yang klaster 2 ini yang bawah. Begitu juga yang spending power ya, ada yang tinggi, menengah sama yang bawah. Dan ini sebaran antara spending power dengan income seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk kolom income tadi ada sekitar 1,07% kita isi dengan nilai median. Treatmentnya kita pakai metode EQR, persentil ke 95 dibatasin. Feature engineering itu saya nambah spending power, product segment, sama seniority. Untuk model performance dari 3 algoritma yang kita coba itu K-means yang paling baik. Jadi the K-means, aglomeratif, sama DB-scan. Tapi untuk use case lain bisa jadi K-means malah yang paling jelek, bisa jadi. Tapi untuk kasus ini setelah kita lakukan analisa, K-means lebih baik. Mungkin itu saja video dari saya. Saya cukupkan dulu. Terima kasih semua.